Bapa yang baik, kami cuma domba-domba yang tidak tahu apa-apa kecuali mengikut gembala kami yang baik. Gembala yang baik tahu tempat yang terbaik bagi kami. Kadang-kadang gembala membawa kami ke rumput yang hijau supaya kami bisa makan. Tapi ada kalanya gembala membawa kami ke tempat-tempat yang gelap supaya kami bergantung dan percaya kepada gembala yang baik. Oh Tuhan, Engkau gembala kami cuma domba. Kami cuma ikut. Kami gak bisa apa-apa kecuali mengikut Engkau Tuhan. Seringkali kami mau jalan sendiri. Kami pikir kami lebih pintar dari Tuhan. Kami mau menasihati Tuhan. Kami marah pada Tuhan karena Tuhan tidak mau melakukan apa yang kami mau. Tapi kami salah Tuhan. Karena kami cuma domba. Domba hanya tahu sesuatu yang buruk untuk dirinya. Tetapi gembala yang baik tahu tempat terbaik buat kami. Baik itu di padang rumput yang hijau ataupun di tempat yang gelap. Gembala yang baik itu tetap sama gembala yang baik. Dan kami bisa mempercayainya. Tuhan, hari ini kami ingin belajar satu tema yang sangat amat serius. Untuk menjawab pertanyaan dunia tentang kehadiran Tuhan di tengah-tengah penderitaan. Kami hanya berdoa tangan kasih Tuhan hadir. Menjamah kami, menguatkan kami, menolong kami berpikir yang benar tentang Tuhan. Engkau yang baik dan kami mengikut Engkau Tuhan. Bicara pada kami semua. Kami berdoa untuk semua jemaat yang datang. Mungkin ada yang datang dengan beban yang berat banget. Dengan air mata yang tumpah terus menerus. Gak ada yang tahu Tuhan. Kami hanya menangis di tempat yang gelap. Tidak ada yang tahu. Kami berusaha tersenyum pada waktu berjumpa dengan orang lain. Tetapi hati kami sedang perih. Engkau tahu rahasia kami. Karena Tuhan, hari ini ngobrollah dengan kami. Ngomonglah dengan kami Tuhan. Dengan bahasa yang kami pahami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Demi Kristus Tuhan kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Saudara-saudara silakan duduk kembali. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Selamat tahun baru buat kita sekalian. Tahun 2021, 2022 rasanya sulit. Tapi pasti ada maksudnya untuk tahun 2023. Nah hari ini saudara-saudara kita akan belajar satu topik yang sangat serius. Topik ini saudara-saudara adalah topik yang sebenarnya kalau saudara lihat judulnya saja ini dua hal yang kontradiktif. Kenapa kontradiktif saudara-saudara? Karena kalau saudara bicara sebentar saja dengan anak-anak muda, saudara bicara sebentar saja dengan mereka yang ada di rumah sakit yang sedang menderita, kita seringkali merasa sulit memberi jawaban. Bagaimana memberi jawaban antara menjelaskan tentang Tuhan yang memelihara dan Tuhan yang setia dengan situasi kenyataan. Saudara, apa yang kita mengerti tentang Alkitab, tentang Tuhan seringkali gak nyambung dengan apa yang kita lihat dalam hidup kita sehari-hari. Saudara pergi ke anak-anak panti asuhan, saudara menemukan mata yang sembab sepanjang hari. Anak-anak bayi di panti asuhan yang matanya sembab sepanjang hari. Bukan karena mereka habis nangis. Tetapi mereka tahu bahwa gak ada yang sayang sama mereka. Mereka dibuang. Bagaimana menjelaskan kepada mereka yang ditinggal, Tuhan itu memelihara. Dan memeliharanya bukan cuma memelihara, tetapi memelihara dengan setia. Saudara, sebelum kita memulai firman Tuhan hari ini, saya coba menjelaskan dulu apa konsep Alkitab tentang pemeliharaan Allah. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, kata pelihara itu menggunakan sebuah kata yang artinya, saudara, yang artinya bukan memberi yang kita butuhkan, memberi yang kita mau, bukan. Yang disebut dengan pelihara dalam konsep Alkitab adalah Tuhan menempatkan kita di tempat yang terbaik. Jadi saudara-saudara, pada waktu kita bicara tentang pemeliharaan Allah, kita tidak sedang bicara mengenai Allah menjawab doa. Tapi kita sedang bicara mengenai Allah menempatkan kita di tempat yang tepat, supaya di tempat itu kita kenal Allah. Lalu yang kedua saudara-saudara, pemeliharaan Allah yang setia. Kata setia
di dalam bahasa Alkitabnya artinya gini, Tuhan ada di sana menjadi patung, Tuhan gak kemana-mana. Tuhan memutuskan, yang disebut dengan setia adalah Tuhan ada di situ menemani kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita bicara mengenai judul hari ini, boleh ditayangkan di depan, pemeliharaan Allah yang setia, kita sedang bicara mengenai di manakah posisi kita di tempat yang tepat seperti yang Tuhan mau. Dan di tempat itu Tuhan menemani kita. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang berbeda sekali dengan konsep kita. Yang disebut dengan pemeliharaan Allah adalah ketika saya ngomong sama Tuhan, Tuhan jawab. Waktu saya minta sesuatu, Tuhan beri. Bukan itu saudara yang disebut dengan pemeliharaan Allah dalam konteks Alkitab. Saudara, kalau saudara punya Alkitab, mari kita buka Ayub pasal yang ke-17. Saudara, Ayub yang ke-17 ini adalah bagian yang unik sekali. Karena bagian Ayub pasal 17, khususnya ayat 13 sampai ayat 15, ingin menjelaskan satu kalimat saja dari Ayub, yaitu lebih baik mati. Jadi seluruh bagian Ayub pasal 17 sebenarnya Ayub cuma pengen ngomong lebih baik mati. Saudara mungkin pernah mengalami itu atau pernah mendengar itu juga. Saudara, sebelum kita masuk di dalam Ayub pasal 17, di Ayub pasal 16 ada kata-kata yang sangat amat emosional dari Ayub ketika dia mengatakan kalimat ini, dan kalimat ini adalah kalimat orang-orang yang sedang menderita, saudara. Saudara coba bayangkan kalau saudara mendengar kata-kata ini, apa yang saudara pengen katakan tentang Tuhan? Ayat 16 saya bacakan buat saudara-saudara sekalian dulu. Tetapi Ayub menjawab, Ayub mengeluh tentang perlakuan Tuhan di dalam ayat 16, pasal 16. Tetapi Ayub menjawab, hai, hal seperti ini telah acap kali ku dengar, penghibur sialan kamu semua. Belum habiskah omong kosong itu? Apa yang merangsang engkau untuk menyanggah? Aku pun dapat berbicara seperti kamu, sekiranya kamu pada tempatku. Aku akan mengubah kata-kata indah terhadap kamu dan menggeleng-gelengkan kepala atas kamu. Aku akan menguatkan hatimu dengan mulut dan tidak menahan bibirku mengatakan belas kasihan. Itu sebelumnya ayat yang pasal yang ke-16. Ayub sedang marah, saudara-saudara. Ayub marah kepada temannya yang datang berkhotbah untuk dia. Lalu saudara-saudara coba perhatikan Ayub pasal 17. Ini menjadi fokus kita hari ini. Ayat 13 sampai ayat yang ke-16. Ayub pasal 17 ayat 13 sampai ayat 16. Ayub mengatakan begini. Apabila aku mengharapkan dunia orang mati sebagai rumahku, menyediakan tempat tidurku di dalam kegelapan, dan berkata kepada liang kubur, engkau ayahku. Kepada berenga itu adalah ulat belatung. Kepada ulat belatung ibuku dan saudara perempuanku, maka di manakah harapanku? Siapa yang melihat adanya harapan bagiku? Keduanya akan tenggelam ke dasar dunia orang mati apabila kami bersama-sama turun ke dalam debu. Saudara, ini kata-kata yang penuh kemarahan dari Ayub. Dan ini adalah kata-kata kemarahan dari dunia pada waktu melihat situasi seperti ini, saudara-saudara. Kita tidak sedang menggunakan kata-kata manis untuk menjelaskan tentang Tuhan, sebab konsep tentang Tuhan menjadi kabur. Bagaimana bisa Allah yang penuh dengan kemurahan itu bisa mendatangkan celaka begitu besar di tengah-tengah dunia kayak begini, saudara-saudara. Doa-doa yang tidak terjawab. Seorang suami yang menantikan istrinya sembuh dari kanker, semakin hari semakin melihat istrinya dalam kondisi yang semakin hari semakin lemah. Tiap hari hanya nangis minta Tuhan jawab. Tapi yang dia lihat kenyataannya adalah istri yang semakin lama semakin lemah. Seorang ibu yang mendampingi seorang anak yang depresi, tiba-tiba kaget satu malam 2 minggu yang lalu mendapati anaknya sedang menggantung dirinya di kamar. Seorang ibu yang minta sama Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita menjelaskan antara Allah yang memelihara dengan setia dengan kenyataan di dunia yang bobrok kayak begini? Saudara, bagaimana kita mengerti? Saudara, salah satu kata yang muncul di dalam Ayub pasal 17 ayat 15 tadi yang kita baca adalah kata harapan. Alkitab mengatakan begini, maka di manakah harapanku? Siapakah yang melihat
adanya harapan bagiku. Kata harapan di sini menggunakan satu kata yang unik, yaitu kata tikva. Saudara, kata ini kita akan pakai sepanjang khotbah ini. Tikva adalah, kalau diterjemahkan literal, adalah harapan. Tapi tikva sebenarnya berasal dari kata yang kira-kira artinya begini. Satu tali yang menjadi pegangan yang membuat kita ketika dalam kondisi goncang, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar di atas kapal, kita bisa pegang tali itu. Itu yang disebut dengan tikva. Tetapi saudara-saudara, kita tidak terlalu paham apa kata Ayub tentang tikva ini. Sampai kemudian kita mendapat jawaban dari Mazmur Daud. Daud ketika dalam usianya yang sudah tua, sakit, matanya rabun, dia dihianati anaknya sendiri. Dia gak punya siapa-siapa lagi kecuali 2 pasukan yang paling setia dengan dia. Dia gak punya kerajaan lagi. Lalu di tengah-tengah kondisi dia kehilangan semuanya dalam masa tua. Dia mengatakan kalimat begini, sebab engkaulah tikvaku, harapanku, ya Allah, kepercayaanku sejak masa muda. Dari sini kita baru ngerti yang disebut dengan tikva, harapan. Itu bukan cuma sekedar satu tali yang kuat, yang menahan supaya kita bisa tetap kuat. Tapi yang di sini yang dimaksud dengan tikva adalah begini. Daud ingin mengatakan kalau kita mau tikva, kita mesti ngambil tikva kecil-kecil. Satu tali, kita kumpulkan satu tali, sampai tali itu menjadi tebal, lalu kita ikat tali itu bareng-bareng. Itu yang disebut dengan tikva. Itu yang disebut dengan kepercayaan. Sudah, proses ketika kita mengatakan harapan kepada Allah, itu bukan hanya sekedar Tuhan datang memberi jawaban atas problem kita. Tetapi kita mesti kumpulkan semua kebaikan Tuhan satu, sampai kemudian kita bisa pegang harapan itu. Lalu kita bisa lihat jalan keluar. Saudara-saudara, di dalam konsep Daud tentang ini, tali yang tipis digabung jadi satu, menjadi tali yang kuat. Itu tikva. Saya coba jelaskan pelan-pelan, saudara-saudara. Tikva kalau diterjemahkan literal artinya a strong rope to bind. Kita bisa pegang waktu situasi itu. Tapi pertanyaannya begini, saudara-saudara. Jangan-jangan selama ini kita menaruh harapan di tikva yang salah. Kita mudah goncang. Kita pikir bahwa hidup kita tergantung dengan uang kita. Tiba-tiba ketika uang hilang, hidup harapan kita hilang. Kita pikir bahwa kesehatan kita adalah tikva kita yang kita pegang. Begitu kesehatan hilang, kita pikir kita kehilangan harapan. Saudara-saudara, tikva di dalam Alkitab tidak bicara mengenai keadaan baik atau keadaan buruk. Tikva di dalam Alkitab bicara mengenai di mana Tuhan menempatkan kita di tempat terbaik supaya kita kenal Dia. Saudara, jangan-jangan kadang-kadang Tuhan menaruh kita di tempat yang baik supaya kita kenal Dia yang pemurah. Tapi seringkali saudara-saudara, Tuhan taruh kita di tempat yang sulit, yang buruk, yang gelap supaya kita tahu mempercayai Dia sebagai satu-satunya harapan. Saudara, tikva bicara mengenai harapan. Saudara mungkin pernah lihat film ini, saudara, namanya, judulnya adalah Life is Beautiful. Saya sudah nonton film ini berkali-kali. Saudara, kisah ini adalah sebuah kisah tentang seorang namanya Guido Orefice, yang pada waktu itu, pada zaman Nazi, pada Perang Dunia Kedua, mengumpulkan banyak orang-orang keturunan Yahudi untuk dikerja paksakan di kamp konsentrasi Nazi. Sebagian besar dibunuh. Bagi Nazi, orang-orang yang dianggap tidak ada gunanya, para orang tua, para anak-anak, begitu mereka sampai di kamp konsentrasi itu akan langsung dimasukkan ke dalam ruang gas beracun mati. Perempuan dan laki-laki akan dipaksa untuk bekerja keras sampai mereka tidak mampu lagi. Ketika mereka tidak berguna lagi, mereka akan dimasukkan ke dalam kamar gas dan dibiarkan mati. Sudah satu hari ada seorang Guido Orefice yang ditangkap. Dia adalah keturunan Yahudi. Dia dan istrinya waktu itu bareng dengan anaknya. Dan dia berusaha sedemikian rupa menyembunyikan anaknya. Karena dia tahu begitu anaknya ketahuan, anaknya akan otomatis langsung masuk ke ruangan gas beracun dan mati. Lalu setelah sampai di kamp konsentrasi dan berhasil mengelabui tentara-tentara terhadap anaknya kecil yang bernama Joshua. Lalu dia beritahu Joshua dan mengatakan begini, Joshua, this is just a game. Ini cuma permainan.
Ini cuma permainan petak umpet. Setiap kali ada tentara datang kamu ingat, kamu mesti umpet supaya kamu gak ketahuan. Kalau ketahuan kamu akan jadi. Sudah, Yosua kecil ini tidak tahu situasi yang aslinya. Yang dia tahu adalah ini kesempatan dia main dengan papanya. Lalu kemudian ketika di kamar konsentrasi yang tempat tidur bersusun itu, tiba-tiba didatangi oleh tentara. Joshua cepat-cepat sembunyi. Papanya berdiri untuk menahan supaya Joshua tidak kelihatan. Lalu ketika papanya dipukulin, Joshua lihat. Lalu papanya cuma bilang, "This is just a game. It will be fun." Berapa pendengarnya demi pendengarnya bertambah lama bertambah kurus. Tetapi ketika Guido bertemu dengan Joshua, yang dia beritahukan adalah harapan. We play more today. Hari ini bangun. Kita nggak punya makanan banyak karena mereka sedang sembunyikan makanan. Ayo kita cari, padahal makanan yang diberikan cuma sedikit memang untuk mereka yang bekerja. Saudara, pada waktu menjelang akhir, saudara. Ini adalah gambar scene terakhir menjelang akhir ketika Guido berusaha menyembunyikan anaknya, berusaha melepaskan anaknya untuk lari dari kamp konsentrasi, tapi ketahuan. Tapi sebelum ketahuan, Guido berhasil memasukkan anaknya di dalam sebuah kotak besi yang menjadi tempat penyimpanan barang-barang. Dia taruh di sana, disembunyikan di sana. Anaknya hanya mampu melihat dari jendela kecil apa yang terjadi di luar. Lalu kemudian Guido mengatakan, "Sembunyi, karena nanti kalau kamu ketahuan kamu yang jadi." Anaknya sembunyi dengan gembira menungguin waktunya. Lalu kemudian Guido masih mencari cara, lalu dia ketahuan, ditangkap sekali lagi. Lalu kemudian jenderal mengatakan dia harus digiring ke kamar terakhir. Kamar itu adalah kamar di mana orang akan dibunuh. Guido waktu jalan dia tahu dia gak punya waktu panjang untuk hidup. Sebentar lagi dia akan ditembak mati. Tapi waktu dia jalan dengan lesu, tiba-tiba dia melihat kotak kecil itu. Dan dia lihat dari kotak kecil itu ada jendela, ada mata kecil yang sedang memandang dia. Tiba-tiba dia berdiri tegak. Lalu dia jalan dengan gambar yang seperti tadi, coba boleh ditunjukkan lagi. Dia berdiri jalan tegak sambil ketawa-ketawa. Anaknya melihat bahwa ini sebuah permainan. Dia dibawa ke ruangan terakhir dan diberondong oleh peluru dan mati. Sudah yang disebut dengan orang yang memelihara tikva itu kayak begitu. Situasinya buruk, di depan mata kematian. Di depan mata tidak ada jalan keluar. Tapi orang ini tetap memelihara harapan. Saudara-saudara, apa yang terjadi di dunia ini kita gak bisa paham. Seorang namanya Fanny Crosby. Seorang yang menciptakan begitu banyak lagu-lagu tentang Allah. Yang matanya buta. Saya yakin sekali sudah bertahun-tahun dia mungkin minta sama Tuhan untuk menyembuhkan matanya. Tuhan tidak sembuhkan. Sebab itu tempat yang paling tepat bagi Fanny Crosby. Dia tidak perlu melihat dengan mata kecuali dengan hatinya kepada Tuhan. Satu hal dia mengatakan begini, dalam situasi sulit tugas kita adalah untuk menenangkan diri kita sendiri dan orang lain dengan harapan yang tidak akan pernah goyah. Apa harapan yang tidak akan pernah goyah? Saudara, kita yang kita perlu lakukan adalah pegang janjinya Allah. Kasihnya Allah, pekerjaannya Allah. Sudah bisa bayangkan kalau setiap hari kita punya kesempatan menghitung berkat Tuhan. Satu berkat Tuhan kita pegang sebagai tikva tipis. Berkat Tuhan, kebaikan Tuhan sebagai tikva tipis. Kita ambil syukur satu-satu. Lalu tiba-tiba dalam situasi sulit kita sudah punya tikva yang tebal. Tempat kita bisa pegang sebagai harapan. Saudara-saudara, saudara lihat angka ini bukan angka togel. Jangan dipasang. Saya waktu kecil suka pasang togel. Kayaknya Lasso Herman juga begitu. Wajah kita wajah togel. Dulu, sekarang sudah enggak. 74. Saudara tahukah angka ini? Saya nggak pernah hitung sendiri, tapi saya baca dari sebuah buku yang ditulis oleh Charles Swindoll. Dia mengatakan ada 7.474 janji Tuhan. Dan dari 7.474 janji Tuhan di seluruh Alkitab, lebih dari 5.200 janji Tuhan itu janji yang sama. Apa janji itu? I will be with you. Artinya I will be with you itu artinya begini, aku gak akan kemana-mana. Apapun yang terjadi dengan kamu, aku gak akan kemana-mana. Kata setia dalam Alkitab itu artinya Allah menjadi patung di dekat kita, gak kemana-mana.
kecuali menemani kita. Sudah bisa bayangkan, Alkitab tidak bilang bahwa kita semua akan diberi berkat kesehatan dan sebagainya terus menerus. Tapi Alkitab bilang, I will be with you. Sudah, kata ini sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang sedang menderita, saudara-saudara. Apa artinya Allah ada di dekat kita? Sudah, seringkali kita di dalam dunia, kita sering kehilangan harapan karena waktu hidup kita terlalu cepat. Saudara, kalau tinggal di Surabaya seperti kondisi seperti ini, hidup kita cepat sekali. Kita bersibuk-sibuk ria, kita khawatir yang tidak ada habisnya. Lalu kita lupa satu hal saja, kita lupa menikmati apa yang kita kerjakan. Kita tiap hari menumpuk kegelisahan, kekhawatiran untuk dibawa lagi di besok hari. Saudara-saudara, om saya, saudara-saudara punya toko yang besar sekali. Tapi hidup mereka seperti mayat hidup. Dari pagi jam 6 sampai malam jam 9 di toko. Uang yang ditumpuk begitu banyak. Lalu saya tanya kepada tante, kapan tante bisa menikmati itu? Tantenya bilang, kalau saya lihat uang yang banyak hati saya sudah senang. Saya bisa bayangkan gilanya dunia. Kita bisa lihat uang yang banyak lalu kita senang. Itu untuk apa? Sudah lihat uang yang banyak dengan saudara lihat satu mangkok bakso. Saya sering kali satu mangkok bakso terasa lebih nikmat karena kita bisa nikmati. Uang itu cuma kertas. Saudara, ketika kita lihat di tengah-tengah dunia yang sibuk kehilangan harapan karena kita pegang harapan di posisi yang salah. Saudara, kenapa kita sering kali kehilangan harapan? Karena fokus kita lebih banyak kepada kita, kepada saya. Ini penelitian di antara 1.200 keluarga Kristen menengah seperti saudara-saudara kebanyakan. 1.200, lalu sebagian besar mengatakan yang paling penting yang membuat mereka sering khawatir cuma 3 hal. Tentang uang, tentang masa depan, tentang pensiun. Dan semuanya berkaitan tentang kenyamanan hidup. Padahal seringkali Tuhan suka ganggu yang beginian ini, saudara-saudara. Tuhan pengen ganti fokus kita dari saya kepada Dia. Dan untuk fokus pindah dari saya kepada Dia, Tuhan bukan cuma mengizinkan, Tuhan merencanakan penderitaan. Sebab ketika kita mulai menderita, kita baru sadar kita nggak punya apa-apa. Saudara-saudara, ini pergumulan dunia. Kenapa anak-anak muda berhenti ke gereja? Anak muda yang memutuskan untuk menjadi ateis. Sudah tahu, anak-anak muda yang menjadi ateis bukan karena mereka percaya bahwa tidak ada Allah. Kalau saudara pergi ke kampus-kampus ngobrol dengan mereka sebentar saja, saudara bisa menemukan mereka bukan tidak percaya kalau Tuhan itu ada. Tetapi mereka marah kepada Allah karena tidak menjawab doa mereka. Di mana Tuhan ketika mamaku yang sakit kanker tidak disembuhkan, aku sudah minta. Di mana Tuhan ketika papaku pukul mamaku dan Tuhan tidak hentikan papaku. Mamaku sampai cacat. Di mana Tuhan ketika aku sedang berdoa minta anakku sembuh dari gangguan mental, anakku tergantung di kamarnya sendiri. So, kepedihan ini muncul dengan pertanyaan, kalau Tuhan itu memelihara, kenapa kayak begini? Saudara-saudara, penderitaan seringkali dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang yang disebut dengan pemeliharaan Allah. Yang disebut dengan pemeliharaan Allah adalah begini. Tuhan tahu kita ada di tempat yang tepat. Dia taruh kita di tempat yang tepat. Mungkin tempat itu adalah tempat penderitaan. Karena di sana Dia bisa pakai hidup kita. Saudara-saudara, di sisi yang lain ketika kita merasa bahwa kita sedang menderita sendiri. Di sisi yang lain kita menemukan fakta di dunia sedang menderita begitu rupa. Saudara menghitung 1, 2, 3 saja. Kalau beberapa tahun lalu saudara perlu menghitung sampai 7. Tahun-tahun terakhir saudara hanya perlu menghitung sampai 3. Dalam setiap 3 detik ada 1 anak mati kelaparan. Kalau saudara pergi ke Papua, dari 5 anak akan 3 anak mati setelah mereka lahir atau dalam kandungan. Satunya akan mati sebelum usia 5 tahun. Jadi kalau ada 5 anak, 4 anak gak akan bertahan sampai ulang tahun yang kelima. Anak saya sampai kaget, "Ma, Pa, kenapa anak-anak banyak yang gak bisa merayakan ulang tahun yang kelima?" Karena mereka sakit, tidak ada dokter. Kalau ada dokter pun dokternya datangnya cuma sebentar. Anak saya satu hari pernah mendampingi saya untuk menguburkan seorang anak sekolah minggu. Sudah sakit hati saya, perih sekali setiap kali harus menguburkan anak sekolah minggu yang beberapa minggu yang lalu masih sehat tiba-tiba mati. Ada yang jatuh di jurang, ada yang
kena penyakit yang sudah lama. Lalu ketika menguburkan air mata selalu keluar. Anak saya yang kecil usia 6 tahun selalu tanya, "Papa, kenapa nggak ada yang tolong?" Lalu satu hari pada waktu saya sedang mengubur anak sekolah minggu kayak saya yang usianya 4 tahun, saudara. Dia nangis di pinggir waktu saya mulai gali lalu masukkan tanah ke dalam lubang itu. Lalu dia bilang, "Pa, saya mau jadi dokter kalau saya besar." Saudara-saudara, banyak sekali orang tidak punya harapan. Saudara kalau perhatikan lebih lanjut tentang apa yang dituliskan dalam data, saudara kaget. Setiap tahun saudara-saudara ada 18.000 bayi nggak bisa selamat, nggak bisa survive. 35.000 anak mati di jalanan. 1,2 juta anak dijual sebagai objek seks. Seorang pembimbing saya, seorang Inggris yang tinggal di Kambodia, baru saja menyelamatkan ratusan anak dari rumah bordir. Lalu kemudian waktu dia selamatkan ratusan anak itu dia kaget ada 20 anak dari Indonesia. Kebanyakan dari Indonesia Timur, daerah NTT. Lalu dia WA saya dan mengatakan, "Rudy, kami menemukan puluhan anak usia 8, 9, 10 tahun. Mereka diculik dari desanya, dibawa pergi ke Kambodia, ke Thailand untuk dijadikan pelacur." Saudara kalau saudara pergi ke luar negeri, jangan pergi hanya ke luar negeri yang nyaman. Saudara pergi ke Kambodia, saudara kaget sekali negara itu miskin banget. Tempat itu nggak punya apa-apa kecuali melihat anak-anak yang angka kematiannya begitu tinggi karena anak-anak tidak dianggap manusia. Sudah pergi sebentar saja di pojokan kota sudah menemukan prostitusi anak-anak usia 12 tahun. Sudah satu hari saya pernah ke sana lalu saya nggak bisa berhenti menangis melihat anak-anak kecil ini. Mereka pasti berteriak, bukan? Tapi di mana Allah? Sebab Allah tidak menggunakan cara yang kita pikir Allah datang menyelamatkan langsung. Tetapi Allah pakai kita. Tapi problemnya kita nggak mau, saudara-saudara. Kita cuma senang duduk ibadah. Yang kita sebut pelayanan adalah yang ada di gereja. Tapi sesungguhnya yang terjadi sehari-hari adalah di luar sana, saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia yang hopeless, 243 juta anak yatim piatu. Kami membimbing beberapa panti asuhan di beberapa tempat. Lalu saya beritahu, sekarang panti asuhan kita mesti pergi ke gereja-gereja. Kita mesti ketok pintu orang-orang tua, keluarga-keluarga Kristen. Kalau saudara bisa bayangkan, saudara, kalau semua keluarga Kristen membuka rumahnya, lalu mengambil satu saja anak panti asuhan, saudara. Negara kita sudah nggak perlu panti asuhan. Sebab semua orang Kristen mengambil satu anak untuk dijadikan anak. 243 juta anak tidak pernah tahu rasanya punya papa dan mama. Saudara-saudara, di tengah-tengah kondisi ini, di tengah-tengah kondisi dunia yang begitu mengerikan, menakutkan, pertanyaannya begini. Siapa yang mau melempar tikva itu? Tikva itu adalah sebuah rope, sebuah tali yang tebal yang waktu kita lemparkan kita memberi harapan buat seseorang. Saudara-saudara, di tengah-tengah dunia yang begitu egois, maukah kita semuanya memberi tikva kita? Saudara, kita hanya bisa memberi tikva, harapan, waktu kita bisa pegang harapan itu sendiri. Bagaimana caranya punya harapan, saudara? Kalau dari konsep tikva, kita mesti ngumpulkan kebaikan Tuhan sedikit demi sedikit, setahun demi sehari demi sehari, sampai tali itu jadi tebal. Lalu setelah tali itu jadi tebal, baru kita bisa bagi untuk menolong orang yang tidak punya harapan. Saudara, di tengah-tengah kondisi orang-orang di dunia, seringkali tali yang disebut harapan tidak dipakai untuk menggantungkan harapan mereka, tetapi untuk menggantung diri mereka lalu mati. Seperti Ayub katakan, lebih baik mati. Saudara, ini mengerikan sekali, menggantung harapan yang sudah tidak ada. 800.000 manusia mati tiap tahun, dan lebih dari 400.000, separuh diantaranya adalah anak-anak muda di bawah usia 25 tahun. Saudara, kalau mau jangkau gereja, saudara mau jangkau anak yang paling potensial adalah jangkau anak-anak muda. Sebab itu menjadi bagian yang paling krisis yang ada di dunia saat ini. Anak-anak menggantung harapannya dengan menggantung dirinya. Tetapi saudara-saudara, pertanyaannya kita mesti gimana? Alkitab mengatakan satu kalimat yang sangat bagus, saudara-saudara. Yesaya 40 ayat 31. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Yang disebut dengan menanti-nantikan menggunakan kata yang mirip dengan tikva. Orang yang
menanti-nantikan Tuhan menggunakan satu kata yang diambil dari satu kata yang artinya yaitu kata kafah. Kafah, tikfah adalah dua kata yang beda. Tapi kafah adalah cara untuk membuat tikfah tetap kuat. Apa yang disebut dengan kafah? Kafah itu artinya gini, mengikat semua harapan itu pelan-pelan sampai benar-benar kuat. Saudara, ketika kita punya harapan yang kuat, kita sakit parah pun gak bisa bangun. Seperti Pemazmur 23. Saudara tahu kan Mazmur 23 ditulis oleh Daud dalam situasi sendiri. Ketika tubuhnya sudah lapuk. Ketika napasnya sudah ngos-ngosan. Dan ketika dia kehilangan kerajaan dan anaknya dan keluarganya. Kecuali dua sahabat yang menjaga dia. Dia mengatakan, Tuhanlah gembalaku. Saudara-saudara, bagaimana caranya kita menanti-nantikan Tuhan? Saudara-saudara, ingatkah beberapa kisah ini? Kalau saudara ingat kisah-kisah ini, saudara tahu bahwa orang-orang ini adalah orang yang menjaga supaya tikfahnya jangan putus. Harapannya jangan putus. Saudara, harapan itu perlu terus dijaga. Harapan itu adalah bagian yang paling penting dari iman kita. Abraham mengatakan secara tersirat mengatakan begini, Lord, I give my all to you. Ketika dia dipanggil dari Ur Kasdim, dari tempat yang nyaman, dia punya semuanya karena dia adalah anak tuan tanah. Dia punya semuanya. Tapi ketika Tuhan suruh dia keluar, Tuhan cuma minta dia pergi ke tempat yang dia nggak tahu. Tiap hari cuma jalan. Tapi dia nurut. I give you all. Lalu ketika satu hari usia bertambah tua, lalu Tuhan memberi dia sebuah harapan yang bagi sebagian besar orang itu disebut harapan palsu. Tuhan bilang dia akan punya anak dan keturunan seperti bintang dan pasir banyaknya. Dia tungguin. Dia ambil tikfahnya satu-satu. Dia ingat kebaikan Tuhan satu-satu. Dia taruh dirinya, dia pegang tikfah itu bertahun-tahun. Dia gak lihat jawabannya. Tapi dia pegang tikfah itu sampai kemudian dia lihat hasilnya. Ada anaknya bernama Ishak yang lahir. Ketika Ishak lahir, saudara-saudara, semuanya berubah. Impiannya punya keturunan mulai muncul. Saudara, ketika kalau kita jadi Abraham, tiba-tiba saja tikfah kita berpindah dari janji Tuhan kepada anak. Sebab tiba-tiba saja Ishak itu adalah harapan. Tapi Tuhan tidak mau. Tuhan pengen ngambil Ishak untuk mengatakan, Abraham, harapanmu bukan Ishak. Tikfahmu adalah aku. Ketika Ishak sudah berumur 16 tahun, Tuhan panggil Abraham dan mengatakan bawa anak ini ke atas gunung. Sudah tahu kisahnya, singkat ceritanya Abraham tidak ngomong apa-apa loh saudara-saudara. Dalam perjalanan dari bawah gunung ke atas gunung, membawa kayu-kayu bakar karena korbannya mesti dipotong dan dibakar. Caranya memotong korban adalah menusuk di lehernya terlebih dahulu lalu memenggalnya pelan-pelan di sekeliling leher. Dan dia tahu bahwa itu yang dia akan lakukan kepada Ishak. Dia tahu bahwa Tuhan jelas sekali ngomong bawa Ishak untuk jadi persembahan. Dia tahu caranya, dia mesti tusuk leher Ishak. Dia mesti puter pisau itu mengelilingi leher sampai leher itu putus. Lalu kemudian dibakar sebagai persembahan. Dia tahu, saudara. Apakah waktu itu Abraham tidak membawa pisau? Dia membawa pisau yang paling tajam. Dia bawa semuanya, tetapi yang dia tidak lupa adalah dia membawa tikfah harapannya. Kalau Tuhan itu sudah pernah melindungi dia, dia pegang kenceng harapan itu. Meskipun di depannya anaknya mesti mati di tangannya. Dia naik ke atas. Lalu kemudian sampai di atas, Ishak tanya, di mana domba? Abraham dengan sedih mengatakan, Tuhan akan sediakan. Ditaruhlah semua kayu-kayu. Lalu Ishak tanya lagi, di mana dombanya? Tidak ada domba, saudara-saudara. Abraham kemudian mengatakan, kamu yang akan diikat. Ishak 16 tahun, dia bisa melawan. Alkitab tidak bilang apa-apa tentang itu, saudara. Dia taruh dirinya, dia baringkan dirinya. Lalu dia mungkin akan bilang, Papa ikat aku. Lalu kemudian selesai, Abraham sudah tahu pikirannya adalah dia mesti tusuk leher Ishak pertama kali.
Ketika dia mulai siap tusuk air mata keluar. Yang Allah janjikan dengan kenyataannya berbeda. Tapi dia memutuskan untuk mengaburkan kenyataannya. Lalu bergantung kepada Allah. Dia mulai mengayunkan pisaunya. Lalu singkat cerita saudara tahu. Tuhan menahan tangannya. Lalu menyediakan domba. Saudara tidak gampang. Saudara kalau lihat cerita selanjutnya tentang Musa. Musa dipanggil untuk hidup di antara bangsa yang sangat amat tegar tengkuk, keras kepala. Atau saudara lihat tentang Yesaya. Saudara tahu kan di dalam kisah Yesaya, saudara-saudara, Tuhan itu seperti dalam tanda kutip menjebak Yesaya. Tuhan tanya, Yesaya, siapa yang mau pergi untuk aku? Siapa yang mau kukutus? Lalu Yesaya yang bilang aku nggak layak. Lalu Tuhan kasih bara di mulutnya untuk mengatakan aku yang bilang kamu layak atau tidak. Lalu kemudian Yesaya mulai terbangun harapannya dan mengatakan, ya ini aku, utuslah aku. Saudara, sepertinya Tuhan menjebak Yesaya. Lalu setelah Yesaya mengatakan, ya utuslah aku. Lalu Tuhan bilang, apapun yang engkau katakan tidak akan pernah ada gunanya sebab bangsa Israel tidak akan mau dengar. Yang engkau akan lihat adalah mayat di jalanan. Yang engkau akan lihat kota ini menjadi sunyi, sepi, bau, anyir, darah. Saudara, Yesaya tidak tahu, yang dia tahu adalah dia diutus melayani, dia udah siap. Tapi ketika dia bilang iya, Tuhan memberi dia gambaran lain tentang bangsa itu. Bangsa itu harus dibinasakan dengan keji. Dalam kondisi kayak begitu, saudara-saudara, beberapa penafsir mengatakan Yesaya tidak mampu lagi menghubungkan antara Allah dengan kenyataan. Otaknya kacau. Lalu ada satu buku mengatakan Yesaya selama 21 tahun menjadi gila. Dia lari di pasar dengan kondisi telanjang. Dia adalah nabi. Tapi sekarang yang dia dilihat, dia adalah orang gila yang sekarang tidak mengerti bagaimana menghubungkan Allah dengan kenyataan. Sudah pada tahun-tahun pergumulan itu, Tuhan mengajar Yesaya. Mungkin saja di bawah pohon ketika dia sedang duduk, tiba-tiba Tuhan mengajar dia untuk menulis tentang hamba Tuhan yang menderita di dalam Yesaya 53. Jadi Yesaya 53 adalah Yesaya tentang penderitaan Kristus. Dan tidak ada orang akan bisa menulis tentang penderitaan Kristus kecuali orang itu pernah menderita begitu rupa sampai tidak mampu lagi menahannya. Saudara, tahukah kenapa Tuhan kadang-kadang mengizinkan penderitaan yang kadang-kadang kita nggak bisa tanggung lagi? Supaya cuma satu yang kadang-kadang kita nggak bisa mengerti. Supaya kita bisa mengerti penderitaan Kristus itu begitu besar. Saudara-saudara, Yesaya bicara mengenai hamba Tuhan yang menderita Kristus. Nuh dalam situasi dia tidak mengerti kenapa Tuhan memberikan air bah. Tiba-tiba Tuhan memberi pelangi. Sudah tahun 2021 saya hampir meninggal di pedalaman karena dalam situasi COVID. Kami membantu banyak murid-murid yang kena COVID. Di sana orang-orang tidak percaya ada COVID. Lalu kemudian saya membantu tiap hari membawakan makanan bagi mereka yang sakit. Ada beberapa anak yang sakitnya parah sekali, tidak ada oksigen. Anak saya bilang gini, Pak, kan tanaman mengeluarkan oksigen. Papa duduknya di dekat pohon saja, itu menolong sedikit. Duduk di bawah pohon, menghirup oksigen langsung dari pohon. Tapi sudah dalam kondisi berkali-kali nggak bisa bernapas, tertahan sudah leher saya. Beberapa kali saya kumpulkan, lalu pada malam itu ketika hampir 1,5 menit tidak bernapas, saya tahu mungkin waktunya nggak ada lagi. Saya kumpulkan anak-anak dan istri, lalu saya bilang ini, kalau papa mati, papa dikubur di depan, tapi kalian cepat pulang, jangan tunggu di sini. Istri saya sambil menangis, lalu malam itu saya kembali tidak bisa bernapas, saudara. Tiba-tiba dalam kondisi nggak bisa bernapas, tiba-tiba saya mendengar suara teriakan panggil nama saya, suara keras. Seperti suara band anak saya yang besar. Saya balik, saya lihat dia sedang tidur. Saya tidak lihat siapa-siapa kecuali suara keras itu tiba-tiba menyentak saya, tiba-tiba napasnya muncul lagi. Pagi itu dalam kondisi ngos-ngosan, tidak bisa napas dengan baik, saya duduk di depan rumah. Lalu tiba-tiba ada pelangi yang cantik. Sudah di pedalaman kami tiap hari lihat pelangi. Kadang-kadang warnanya banyak, kadang-kadang warnanya sedikit, tapi ada pelangi. Lalu waktu duduk di sana,
Istri saya di samping sambil nangis lalu bilang gini, selama ada pelangi, kita nggak usah takut. Selama masih ada pelangi, kondisi tidak berubah. Tapi selama masih ada Tuhan, jangan takut. Sebab kita perlu mengumpulkan tikva itu sedikit demi sedikit. Saudara, bagaimana cara Tuhan menumbuhkan tikva dalam hati kita? Nomor satu adalah begini, Tuhan, saudara perhatikan ya, saya tidak suka menggunakan kata Tuhan mengizinkan penderitaan. Saya lebih senang kalau saudara baca di Alkitab. Bagi orang Kristen, Tuhan bukan mengizinkan penderitaan. Tuhan seringkali menciptakan penderitaan untuk kita. Saudara tahu kenapa? Karena ketika Tuhan menciptakan penderitaan, kita terpaksa masuk dalam penderitaan. Kita kemudian membuka kesempatan bagi Tuhan untuk menemani kita. Seringkali dalam kondisi kita baik-baik saja, kita sibuk, kita tidak izinkan Tuhan menemani kita. Saudara tahukah domba-domba di Palestina? Domba adalah binatang yang tidak bisa melihat dari dengan jarak jauh. Paling jauh domba hanya bisa melihat 3 meter. Jadi kalau ada di depan ada 4 meter ada lubang, dia nggak bisa tahu kecuali sudah dekat lubang dan jatuh. Domba binatang yang bodoh tetapi merasa sok tahu. Yang dia tahu adalah mencium bau rumput, lalu kemudian pergi ke rumput itu. Karena tujuannya adalah kesenangan. Saudara, gembala tahu domba itu lemah. Domba hanya mau makan. Domba hanya mau cium bau yang enak dari rumput. Maka ketika domba hilang, Alkitab mengatakan gembala yang baik akan mencari dombanya. Dan setelah mencari dombanya, saudara tahu di dalam budaya Palestina, domba-domba yang ditemukan, 4 kakinya akan dipatahkan dan diremukkan. Sebagian gembala akan menyediakan 1 kaki belakang untuk dipatahkan begitu rupa sampai ketika sembuh pun akan tetap berjalan dengan pincang. Saudara, ketika gembala yang kelihatan kejam ini memukul kaki domba-dombanya sampai patah. Di dalam budaya orang Palestina, kemudian domba ini akan dibawa pulang, dibalut kakinya. Lalu kemudian sepanjang waktu selama berbulan-bulan dalam masa proses penyembuhan, domba ini akan digendong di pundak gembala. Sepanjang waktu mau pergi ke sungai, di pundak gembala. Mau pergi ke rumput yang hijau, di pundak gembala. Mau turun ke bawah di tempat yang gelap, ada di pundak gembala. Sudah tahukah budaya ini ternyata cukup berhasil, karena setelah dombanya selesai sembuh, kecuali 1 kaki belakangnya yang akan pincang sepanjang hidup, tiba-tiba domba itu tidak akan pernah pergi lagi. Sudah tahu kenapa dia tidak pergi lagi? Karena dia familiar dengan bau gembalanya. Kalau tidak ada bau gembala dia akan gelisah. Kalau tidak di dekat gembalanya dia akan takut. Tapi setiap kali dia mencium bau gembalanya, dia merasa tenang. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh kita, saudara. Tuhan bukan cuma mengizinkan penderitaan. Kalau saudara baca di Habakuk dijelaskan Tuhan merencanakan penderitaan itu supaya dia bisa menemani kita. Saudara tahu kenapa kenapa dia perlu menemani kita? Karena target Tuhan adalah supaya kita diutus menemani orang-orang yang menderita. Tuhan tidak datang langsung untuk menjangkau orang menderita, saudara, tidak. Tapi Tuhan memakai kita yang pernah menderita untuk menjangkau mereka yang menderita. Mama saya kena kanker berkali-kali. Dan mama saya tahu bagaimana caranya ngomong dengan penderita kanker. Dia tidak ngomong banyak. Ketika dia sampai di rumah sakit, dia cuma pegang tangan penderita kanker yang sedang bergumul. Lalu mengatakan, Tuhan tetap sayang. Jangan khawatir. Terus mama saya suka pakai Alkitab mama saya kalau datang ke Surabaya untuk berkhotbah. Saya suka sekali karena di depan ada foto anak-anaknya. Ada foto saya yang masih ganteng pada waktu lebih muda. Lalu kemudian satu waktu saya coba balik-balik Alkitab mama saya waktu saat teduh. Lalu saya menemukan kertas-kertas tanggalan. Sudah tahu ada kertas tanggalan yang disobek setiap hari. Mama saya itu punya tanggalan yang dia sudah sobek. Tanggal berapa anaknya ulang tahun. Cucunya ulang tahun disobekin, lalu ditaruh di Alkitab. Lalu satu hari saudara saya lihat di belakang tanggalan itu, saya menemukan kata-kata yang sama yang mama saya tulis. Mama saya tulis kalimatnya begini, ya Tuhan ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lalu saya heran, saya tanya mama kenapa tulis ayat ini? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku seperti Tuhan di kayu salib.
Lalu dia bilang begini, mama sudah kena kanker berkali-kali, relapse, padahal hidupnya sudah sehat. Mama mungkin sudah waktunya akan berhenti. Mama sudah minta sama Tuhan, mama sudah siap banget. Karena mama begitu lihat kalian, mama tenang mau pulang. Saudara-saudara, dalam penderitaan saya tiba-tiba menyadari bahwa Tuhan itu ingin membuat mata kita pindah arah. Dari hidup yang di dunia, dari uang, dari prestasi, dari keluarga yang sehat, dari tubuh yang sehat, pindah ke sesuatu yang nilainya lebih kekal. Dan itu yang dikatakan oleh Fanny Crosby tadi. Tetap tenangkan hati kita dengan janji Tuhan. Dan mata kita melihat kepada yang sifatnya kekal. Karena itu tempat kita yang sesungguhnya. Saudara, pemazmur mengatakan, sebab engkaulah harapanku ya Tuhan. Kepercayaanku sejak masa muda. Saudara, Daniel, saya ingin tutup bagian ini dan beberapa cerita. Saya minta pemain musik maju ke depan main lagu yang lembut buat kita semuanya. Saudara, tahukah cerita tentang Daniel adalah cerita tentang tikva yang paling nyata. Tikva itu adalah harapan dalam terjemahan gampangnya. Tapi yang disebut dengan tikva adalah tali kecil, harapan kecil yang dijadikan satu. Setiap hari kita kumpulkan. Saudara, kumpulkan tikva tiap hari. Supaya pada waktu gelombang datang, kesulitan datang, kita sudah punya pegangan. Daniel adalah seorang yang diambil, diculik dari rumahnya pada waktu usia 8 tahun. Ribuan anak-anak muda seusia dia dibawa. Kota kelahirannya dibakar, dimusnahkan. Hancur, bait Allah pun tidak ada lagi. Dalam situasi yang paling sulit, pemain musik boleh dimainkan lagu yang lembut. Dalam situasi yang paling sulit itu dia dibawa ke tempat yang dia tidak bisa lagi beribadah. Dia hanya dipaksa untuk makan makanan enak. Dia tidak mau makan enak. Yang dia mau adalah makanan di rumahnya. Dia tidak mau sembah patung-patung dewa Babel. Yang dia mau adalah sembah Yahweh di rumahnya. Dia rindu Yerusalem. Tapi dia tahu Yerusalem tinggal puing-puing. Itu harapan yang sebenarnya sudah habis. Sudah seringkali hidup kita kayak gitu. Kita lihat Yerusalem, kita lihat hidup kita sudah tinggal puing-puing. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel dari muda? Tiap hari Alkitab bilang sehari 3 kali. Dia buka jendela mengarah ke Yerusalem. Dia berdiri. Saya awalnya gak tahu apa yang didoakan Daniel sebelum saya membaca Daniel pasal 9. Di dalam Daniel pasal 9 Alkitab bilang Daniel suka ngangkat tangan dan bilang begini, Tuhan ampuni bangsaku. Kami cuma pengen pulang. Kami cuma pengen ketemu Tuhan. Saya tahu mungkin tidak masuk akal lagi karena sudah jadi runtuh. Papa mama sudah mati. Semua orang-orang tua, kakek nenek kami sudah mati dibasmi oleh Babel. Tapi kami pengen pulang. Dan kami setiap kali ingat Yerusalem, kami ingat tikva, harapan. Saudara-saudara, kemudian saudara tahu menurut ceritanya. Dia kemudian dijebak. Sebab anak-anak dari Israel diberi 2 pilihan. Kamu ikut orang Babel, kamu nikmati sesuatu yang enak. Kamu akan makan makanan enak, kamu akan diberi kuasa yang besar. Kamu akan ini dan itu, apalagi kalau kamu pinter. Atau kamu melawan. Karena mimpimu masih belum selesai, harapanmu belum selesai. Daniel memutuskan mengatakan tidak kepada sesuatu yang nyaman itu. Dan matanya setiap hari 3 kali mengarah ke Yerusalem. Saudara tahu cerita selanjutnya, Daniel dijebak. Karena menurut peraturan orang-orang, bahwa semua orang yang meminta kepada Tuhan yang lain kecuali kepada raja akan dimasukkan ke dalam hukuman mati di dalam lubang itu. Daniel memutuskan, Alkitab mengatakan begitu dia mendengar peraturan itu, dia naik ke lantai atas rumahnya, dia buka jendelanya dan matanya memandang ke Yerusalem. Itu tikvanya, saudara-saudara. Itu harapannya. Dia tahu kalau dia lihat Yerusalem lagi, dia mungkin tidak akan lihat Yerusalem lagi sebab sebentar lagi dia mati. Tapi dia tetap pegang harapan itu. Dia buka jendela, dia lihat Yerusalem. Lalu dia berdoa, mengangkat tangannya, tiba-tiba malaikat datang menenangkan dia. Ketika dia dalam kondisi seperti itu, singkat ceritanya, dia dibawa masuk ke dalam lubang. Sudah tahu ceritanya, singa tidak memakan dia. Di tempat yang cuma ada kotak-kotak, cuma ada kandang singa, saudara-saudara. Matanya melihat mengarah ke Yerusalem, kepada harapannya, kepada Allah.
Saudara-saudara, ini yang tidak dimengerti oleh orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Penderitaan itu bukan hal besar bagi kita. Penderitaan itu adalah cara Tuhan untuk mengasah hati kita supaya kita nggak pikir tentang diri kita sendiri, tapi mulai pikir tentang Dia. Itu lebih penting, saudara-saudara. Sebab satu hari kita nggak hidup di rumah ini lagi, di dunia ini lagi, di tubuh ini lagi. Daniel memutuskan untuk menjaga harapannya, tikfanya. Daniel pasal 9 mengatakan, ini doa terakhir Daniel. Dia berdoa kepada Tuhan dan dia mengatakan, tiba-tiba Tuhan mengirim malaikat dan mengatakan, Yerusalem akan dipulihkan. Tapi, ada kata tapi, kata malaikat, kamu tidak akan pernah punya kesempatan melihat Yerusalem itu dibangun lagi. Alkitab mengatakan, dan Daniel hanya mengatakan, mataku memandang ke atas kepada yang kekal itu. Sudah doanya bertahun-tahun dijawab. Tapi dia tidak pernah lihat Yerusalem. Tapi dia gembira. Sudah tahu doa kita dijawab. Tapi tubuh kita tidak sembuh. Tapi doa kita bukan cuma sekedar sembuh. Tetapi sakit kita dipakai Tuhan untuk menyatakan Allah. Mama saya waktu pegang tangan orang yang sakit kanker, saudara-saudara. Sekarang mama saya dalam proses pemulihan. Harus pergi ke Jakarta. Dia senang tinggal di Surabaya karena temannya. Tapi dia harus ke Jakarta untuk proses yang sulit bagi dia. Setiap minggu mesti dimasukkan jarum ke dalamnya. Tapi dia menulis di Alkitabnya, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara-saudara, dunia ini membutuhkan orang-orang seperti Daniel yang memegang harapan. Meskipun gak lihat Yerusalem lagi. Saudara-saudara, mungkin doa kita banyak yang tidak dijawab oleh Tuhan. Ini gak apa-apa. Karena bukan itu targetnya. Targetnya adalah pindah dari saya kepada Dia. Yang paling utama bukan aku, tapi Dia. Allah yang ditinggikan. Saudara-saudara, itu yang disebut dengan legasi yang kita titipkan buat anak-anak cucu kita nanti. Kita lemparkan tikva itu kepada anak kita. Supaya satu hari anak kita pegang tikva itu, harapan itu. Dia lemparkan kepada cucu kita melemparkan kepada anaknya. Supaya sepanjang generasi ini mereka pegang harapannya dari Allah. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan 2 cerita. Satu cerita yang judulnya The Gap. Ini yang disebut dengan The Suicide Harbor di Australia. Saudara-saudara, tempat ini adalah tempat yang menjadi tempat favorit orang-orang membunuh dirinya di Australia. Dan ada seorang yang bernama Don Ritchie, seorang pensiunan marinir yang setiap kali dia mendengar kabar tentang The Gap, tentang jembatan yang dipakai untuk bunuh diri, dia bilang nggak boleh kayak begitu lagi. Dia memutuskan mengambil uangnya semuanya, pensiunnya, lalu dia membeli rumah kecil persis di depan jembatan itu. Apa yang dia lakukan tiap hari, saudara-saudara? Dia lakukan tiap hari adalah menatap jembatan itu, menantikan jangan-jangan ada orang yang perlu ditolong. Di sepanjang jalan jembatan The Gap itu, saudara, dia tempelkan tulisan-tulisan harapan, tulisan-tulisan harapan. Lalu ketika dia melihat ada orang yang sudah siap untuk melompat, untuk mati di jembatan itu, dia cuma mengatakan, mendekati orang itu dan mengatakan, "Can I help?" Saudara, kata "Can I help" menyelamatkan banyak orang. Saudara, begitu kita lihat orang menderita, lalu kita hanya bilang, apakah saya bisa bantu? Tiba-tiba saja orang yang gak punya harapan itu tahu bahwa Allah masih memperhatikan mereka. Ada seorang yang bernama Chen Si, yang tiap hari tugasnya menjaga jembatan Nanjing. Karena jembatan ini adalah jembatan yang dipakai untuk bunuh diri di Cina. Dia adalah penjual sayur. Dia gak tahu untuk apa hidupnya kecuali jualan sayur. Sampai satu hari dia lihat orang mati lompat dari jembatan Nanjing itu. Dia tahu Tuhan suruh dia menjaga jembatan itu. Berkali-kali dalam hidupnya dia menolong satu persatu. Dia lihat harapan. Dia pegang orang yang mau bunuh diri. Dia cuma ngomong kalimat yang sama yang dikatakan oleh Don Ritchie. "Can I help you?" Saudara, kata ini penting buat kita. Supaya kita sampaikan kepada orang lain. Saudara ketemu tukang parkir, apakah saya bisa bantu, Pak? Tukang parkir yang cuma biasanya parkir kemudian duduk bicara, dia gak bisa bayar uang sekolah anaknya.
Can I help? Seandainya gereja tulisannya bukan gereja dan jam-jam kebaktian, tapi gereja tulisannya, apakah ada yang kami bisa bantu? Banyak orang akan datang minta pertolongan. Saya berharap gereja tidak lagi ditutup pada waktu bukan waktu ibadah, supaya orang bisa tidur di dalam gereja, supaya orang bisa makan di rumah ini. Saudara-saudara, inilah yang dialami oleh banyak orang. Tetapi Alkitab, saya ingin menutup dengan kalimat Alkitab sebagai kalimat pamungkasnya, saudara. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan kita harapkan, ketika apa yang kita percayai tidak sesuai dengan kenyataan yang kita alami, saudara tinggal baca ayat ini dan mengatakan begini, dan Tuhan akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu akan berkata, lihat, aku membuat segala sesuatu baru. Saya tahu beberapa teman sedang menyaksikan live streaming ini karena dia tahu saya khotbah. Saya bilang ini diputar live streaming. Saya tahu beberapa teman yang sedang ada di luar negeri sedang berobat bagi istrinya, bagi suaminya. Sedang di rumah sakit, saudara-saudara. Sedang di rumah sakit menantikan mujizat. Saya tidak tahu kadang-kadang mesti ngomong apa kepada mereka yang menderita. Saya hanya mengatakan satu hari, air mata kita udah gak ada lagi. Tapi sebelum Tuhan menghapus air mata kita, saudara-saudara, maukah kita sebagai orang Kristen pakai tangan kita menghapus air matanya orang lain? Sebab penderitaan yang Tuhan pakai, Tuhan hapus air mata kita. Tapi gilirannya sekarang tangan ini dipakai untuk menghapus air mata orang lain. Seorang anak datang kepada saya dan bilang begini, Pak Rudi, ini seorang anak yang di sekolah Alkitab. Tidak ada yang tahu rahasia ini. Anak umur 23 tahun. Dan mengatakan dia kena AIDS. Dan tidak ada yang tahu. Dia hanya mengatakan, kalau seandainya ada yang tahu. Kalau seandainya bapak asrama tahu, ibu asrama tahu. Kalau seandainya dosen-dosenku tahu. Apakah mereka akan tetap sayang? Saudara-saudara, can I help you? Mari kita pakai kata-kata pamungkas ini. Untuk menjadi jembatan Injil bagi dunia yang menderita ini. Mari kita tundukkan kepala sama-sama. Sambil tundukkan kepala, kita dengarkan sebuah lagu tentang harapan dari Bapa.